Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria dengan NIM 11.324.130, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher yang akan kita awali dari kepala, hendaklah kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Baik, saya akan mulai melakukan pemeriksaan kepala dan leher. Insyaallah Ibu bisa disiapkan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Sinta Nuria yang akan melakukan pemeriksaan pada daerah kepala dan leher Ibu pada hari ini. Insya Allah waktunya kurang lebih 15 menit. Boleh saya ketahui dulu siapakah nama Ibu dan kapan lahirnya? Permisi Ibu, izin mengecek gelangnya. Sama Ibu. Pertama-tama kita memperhatikan apa saja yang kita perhatikan pada kepala pasien. Yang pertama adalah bentuk dari kepala pasien. Kalau dilihat di sini, bentuk dari kepala Ibu Nadira adalah bulat yang rata, kemudian agak lonjong bentuk wajah dan kepalanya. Kemudian kita lihat kesimetrisan wajahnya, bisa dilihat bagaimana bentuk kepala kanan dan kirinya. Alhamdulillah kepala Ibu Nadira simetris antara kanan dan kiri. Kita lanjut dengan mengukur kepala. Kita ukur lingkar kepala pasien menggunakan midline atau pita ukur. Dari bagian terlebar dari kepala, bagian atas, nolnya ada di depan, atas hidungnya, tepat di atas hidung, di tengah alis. Ditemukan di sini, lingkar kepala Ibu Nadira adalah 52 cm. Setelah itu kita akan mengetahui apakah terdapat gangguan pergerakan pada daerah kepala Ibu Nadira. Apakah Ibu Nadira sekarang bisa menoleh ke kanan dan ke kiri, menunduk dan ke atas Ibu? Ada keluhan rasa sakit atau tidak? Ya, alhamdulillah pada Ibu Nadira tidak ada gangguan pada pergerakan di area kepala dan leher. Palpasi pada kepala untuk menentukan apakah ada nyeri tekan. Jika bagian kepala kita tekan, Ibu Nadira, saya akan menekan beberapa bagian di kepala Ibu. Jika Ibu mengeluh nyeri, Ibu bisa mengangkat tangan. Kita mulai menekan di daerah pelipis kanan dan kiri. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Maaf, kepala belakang ada rasa nyeri juga? Oke, tidak. Alhamdulillah untuk bagian kepala Ibu Nadira hasil semuanya normal ya Bu ya. Tidak ada gangguan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap bagian mata. Yang pertama kita inspeksi lagi. Kita lihat apakah pada kedua mata pasien. Yang pertama adalah kelengkapan, apakah mata kanan dan kiri lengkap. Kita lihat di sini mata Ibu Nadira lengkap, kemudian simetris. Ibu bisa melirik ke kanan ke kiri dengan bebarengan ya. Setelah itu kita bisa melihat pada kelopak matanya Ibu Nadira yang harus kita lihat apakah ada gangguan pada penutup mata. Kita lihat tidak ada ptosis, tidak ada benjolan, juga tidak ada abdomen pada kelopak mata. Kemudian Ibu bisa membuka kembali matanya. Pasien mampu membuka kedua mata secara bersamaan. Setelah melihat kelopak mata aman, kita lanjut kepada konjungtiva dan juga warna sklera. Di sini konjungtiva pasien normal berwarna merah muda atau pink. Kemudian sklera yang berwarna putih bersih. Sekarang kita melihat iris atau bagian mata yang memberi warna pada mata. Warna iris pasien ini berwarna coklat kegelapan. Kemudian kita akan melihat ukuran pupil juga dan bagaimana respon pupil. Kita bisa lihat ukuran pupil pasien. Ukuran pupil pasien ada di angka 3. Kemudian saya dekatkan ke arah cahaya. Pupil akan mengecil menjadi 1, kemudian saya jauhkan lagi dan kembali menjadi 3. Alhamdulillah kedua mata simetris, tidak ada pergerakan bola mata yang tertinggal. Kemudian kelopaknya membuka secara bersamaan antara kanan kiri simetris dan tidak ada udema ataupun bengkak di area mata. Warna konjungtivanya pink putih namun ada bercak coklat di bawah. Kemudian warna irisnya coklat kehitaman dan respon pupil terhadap cahaya baik. Selanjutnya kita akan ke pemeriksaan fungsi dari pendengaran, yaitu telinga. Ibu, saya minta Ibu untuk duduk, bisa? Baik, tolong duduk ya Ibu. Pertama kali akan kita lakukan selalu inspeksi, yaitu melihat telinga bagian luar kanan dan kiri, kemudian memperhatikan bentuknya. Telinganya simetris antara kanan dan kiri, tidak ditemukan adanya lesi.
Kemudian melakukan palpasi pada kedua area telinga untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan di daerah telinga pasien. Ibu, saya akan sedikit menekan di daerah telinga. Jika ada nyeri, Ibu bisa angkat tangan. Permisi ya Ibu, izin menekan area telinga. Alhamdulillah tidak adanya nyeri tekan. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian hidung dan juga mulut serta rongga mulut pasien. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan hidung, yaitu inspeksi. Yang pertama kita lihat pada tulang hidung pasien dan juga septum nasi sekat di antara dua lubang hidung, apakah simetris kanan kiri. Di sini tulang hidung tepat berada di tengah, lurus, dan membagi lubang hidung sama besar. Kemudian kita bisa lihat pada lubang hidung pasien dengan menggunakan alat bantu penlight. Kita perhatikan apakah terdapat lesi, benjolan, atau pendarahan. Berdasarkan inspeksi saya, saat ini pasien di dalam rongga hidung tidak ada polip, tidak ditemukan lesi, dan juga tidak terdapat pendarahan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi penciuman hidung dengan menggunakan kantong T. Baik Bapak, sekarang saya akan coba menutup rongga hidung sebelah kiri untuk mengecek indera penciuman Ibu. Ibu bisa menjawab T dan itu benar bahwa ini adalah T. Kemudian lakukan hal yang sama untuk hidung sebelah. Bisa saya simpulkan fungsi penciuman pada hidung pasien normal. Sekarang kita akan melihat mulut dan rongga mulutnya. Yang pertama kita lihat atau inspeksi adalah bibir. Yang pertama adalah warna dari bibir pasien, normalnya adalah pink atau kemerahan. Alhamdulillah bibir Ibu Nadira berwarna pink. Kita lihat di sini warna bibir pasien adalah merah muda, jadi normal. Kemudian tidak terdapat gangguan kecacatan kongenital, baik itu labiosa maupun palaktosis. Selanjutnya melihat rongga mulut pasien. Yang pertama kita lihat gigi-gigi pasien. Setelah itu gusi pasien. Alhamdulillah pada gigi pasien masih utuh dan gusinya alhamdulillah semuanya sehat, tidak ada gangguan. Kemudian daerah lidah. Alhamdulillah setelah kita melakukan pemeriksaan pada hidung dan mulut, sekarang kita lanjut pemeriksaan pada wajah dan juga leher pasien. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi atau melihat bagaimana wajah Ibu Nadira, cara tersenyumnya dan pergerakan pada otot wajah. Yang pertama kita lihat dari warna kulitnya, yang kedua kesimetrisannya. Kemudian kita meminta pasien untuk ekspresi yang lain, yaitu merengut Ibu. Perhatikan lagi kesimetrisannya otot-otot wajah kanan dan kiri saat pasien diminta berekspresi merengut. Selanjutnya kita ke pemeriksaan leher. Yang pertama adalah melakukan inspeksi bagaimana daerah leher, apakah simetris bentuknya sama kanan dan kiri, tidak ada benjolan. Kemudian untuk mengetahui fungsi tiroid juga fungsi dari gerakan menelan, kita palpasi daerah tiroid pasien. Kemudian meminta pasien menelan sekarang. Boleh menelan Ibu? Ya, sekali lagi Ibu. Kita lihat dan rasakan apakah pergerakan itu lancar atau tidak. Alhamdulillah Ibu Nadira ini lehernya simetris, tidak ada benjolan dan pergerakan menelan pun bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama kita lakukan amati warna kulit pasien, bentuk dada pasien, dan kesimetrisan antara dada kanan dan dada kiri. Selanjutnya kita akan mengamati pergerakan dari dinding dada pasien, apakah pergerakan dari dinding dada kanan dan kiri itu simetris. Selanjutnya kita bisa amati pola pernafasan. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi dari seluruh area dada untuk melihat apakah adanya nyeri tekan. Alhamdulillah Ibu Nadira ditemukan hasilnya tidak ada nyeri tekan maupun massa pada area di sekitar dada. Dan kita melakukan palpasi kesimetrisan dari dinding dada, apakah ekspansinya dinding dada kanan dan kiri itu simetris. Saat pasien tarik nafas dalam tadi tanpa pergerakan jempol ke kanan dan ke kiri simetris, kemudian pada saat mengembuskan pergerakan jempol kembali pada posisi semula dengan simetris. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi atau mendengar dari suara paru dan juga suara jantung. Pada saat kita melakukan auskultasi, kita meminta pasien untuk tarik nafas. Alhamdulillah pada pasien tidak ada nafas tambahan. Pertama kita amati dahulu warna kulit dari pasien. Kemudian kita amati juga kesimetrisan dari dada kanan dan dada kiri. Di sini tampak simetris.
Selanjutnya kita melakukan palpasi dari skropius. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi dengan mengetuk jari kita dan nanti akan mendengarkan apakah ada suara sonor atau kemudian. Pertama kita akan perkusi pada seluruh area paru. Kita bisa mendengar bahwa di seluruh area paru tadi terdengar suara sonor, jadi normal ya. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi di bagian posterior. Alhamdulillah normal, tidak ada suara terdengar dari vesikuler, tidak terdengar suara nafas tambahan. Alhamdulillah pemeriksaan kepala, leher, fisik dan jantung, paru hari ini sudah selesai ya Bu. Nanti saya akan sampaikan kembali hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Nadira yang bertugas pada siang hari ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian perut dan ekstremitas kaki Ibu. Waktu yang diperlukan kurang lebih 10 menit. Sebelumnya Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Baik, permisi saya cek gelang identitas Ibu dulu ya. Baik, sudah sesuai. Jadi, saya akan melakukan pemeriksaan perut Ibu apakah ada gangguan. Dikarenakan kemarin ada keluhan pada bagian perut. Baik, selanjutnya saya tutup tirai terlebih dahulu ya Ibu. Baik, apakah Ibu bersedia? Selanjutnya yang pertama saya melihat perut Ibu. Apakah sama rata saat bernafas? Saya minta Ibu tarik nafas dan hembuskan. Baik, cukup. Pada perut Ibu Sinta ini terlihat sama rata, tidak ada kelainan. Tahap yang kedua, saya akan auskultasi atau mendengarkan suara bagian usus. Permisi ya Ibu. Baik, usus Ibu Sinta terdengar normal, tidak ada kelainan bunyi. Lanjut, saya periksa hepar Ibu. Permisi ya. Hepar pasien terdengar normal. Setelah hepar, saya periksa bagian limpa Ibu. Limpa pasien juga tidak ada kelainan bunyi. Selanjutnya, saya akan periksa pada aorta. Bagian ini juga terdengar normal, tidak ada kelainan. Lalu saya menggerakkan perut Ibu, apakah ada cairan di perut kanan dan di perut kiri dengan cara menggoyangkan. Baik, di perut Ibu Sinta saat digerakkan ada sedikit cairan. Selanjutnya, saya akan perkusi pada ginjal Ibu Sinta. Bisa dibantu untuk duduk ya Ibu? Permisi ya Ibu. Apakah Ibu merasa nyeri? Baik, lalu saya akan melakukan palpasi pada perut Ibu Sinta. Permisi Ibu. Apakah nyeri Ibu? Kemudian saya palpasi pada hepar dan limpa. Permisi ya, saya sedikit angkat perut Ibu. Baik, perut pasien tidak ada penyakit atau nyeri. Lanjut saya periksa pada bagian kandung kemihnya. Apakah kosong atau ada cairan yang berlebih? Apakah terasa nyeri? Baik, pada bagian perut pasien di antaranya hepar, limpa, usus, dan kandung kemihnya tidak ada kelainan. Berjalan dengan normal, tidak ada nyeri. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Nadira yang bertugas pada siang hari ini. Jadi, saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas kaki Ibu yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Jadi, perkenankan Ibu untuk menyebutkan nama dan tanggal lahir.
Selanjutnya, saya jelaskan sedikit tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada gangguan lain. Jadi, izinkan saya untuk memeriksa apakah Ibu berkenan, apakah ada gangguan lain. Jadi, izinkan saya untuk memeriksa apakah Ibu berkenan. Silahkan berdiri Ibu. Lalu Ibu ikuti gerakan tangan saya ya. Tangan samping kan ke belakang, ke depan bawah, lanjut tangan kiri ke depan, samping, ke belakang, ke depan bawah. Apakah Ibu terasa nyeri? Selanjutnya untuk kaki. Terlihat sama kanan kirinya, tidak ada kelainan. Lalu Ibu gerakan kaki kanan ke depan, ke samping, ke belakang, ke depan samping. Lanjut untuk kaki kiri ke depan, ke samping, ke belakang, ke depan samping. Baik, kemudian saya lihat bahu Ibu apakah sama atau tidak. Baik, bahu pasien sama rata, tidak ada kelainan. Selanjutnya Ibu diperkenankan berbaring lagi ya. Kemudian saya izin untuk palpasi tangan Ibu. Mohon tangan Ibu direntangkan lalu Ibu rasakan. Yang Ibu rasakan halus apa kasar? Halus. Lalu ini halus apa kasar? Lanjut tajam atau tumpul? Selanjutnya ini rasanya kasar apa halus? Yang Ibu rasakan halus apa kasar? Lanjut tajam atau tumpul? Lalu ini Bu Sinta rasakan halus apa kasar? Halus. Ini, Kasar. ini, Tajam. ya. Selanjutnya bagian telapak kaki. Apa yang Ibu rasakan? Halus. Ini, Kasar. ini. Tajam. Baik, kaki Ibu Sinta normal. Baik, pada ekstremitas tangan dan kaki Ibu Sinta terlihat normal dan tidak ada gangguan lainnya. Baik, sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Sinta. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.